Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan khairul mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Alhamdulillah malam ini kita dikumpulkan oleh Allah di dalam rumahnya Al-Aqabah 7. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan akhwat serta anak-anak kita tercinta mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Allahumma amin. Alhamdulillah telah kita sampaikan di antara 6 landasan utama dalam agama Islam, 2-nya telah kita sampaikan. Yang pertama, ikhlasuddin lillahi wahdahu la syarikalah, yaitu mengikhlaskan amalan kita hanya kepada Allah dan tidak ada sekutu baginya. Landasan yang kedua, amarallahu bil ijtima'i fid din wan nahyi 'anil tafarruq. Larangan Allah untuk kita berpecah belah dan perintah Allah untuk kita bersatu padu, bersatu di atas tauhid, bersatu di atas agama Allah. Dan ini difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Tali Allah maksudnya Al-Quran dan Sunnah, atau dalam tafsir yang lain, tali Allah maksudnya la ilaha illallah. Dan janganlah kalian berpecah belah. Alhamdulillah telah kita sampaikan penjelasan-penjelasannya. Barangkali sedikit tambahan dari landasan yang kedua, perintah bersatu dan larangan berpecah belah. Kita telah sampaikan dalil yang banyak sekali tentang wajibnya kita bersatu di atas agama Allah, bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada yang berselisih, kita wajib tetap bersatu dengan cara kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau berselisih, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Kemudian sebagai penutup daripada landasan yang kedua, insyaallah akan kita masuk pelajaran malam ini, landasan yang ketiga insyaallah, bahwa adalah karakteristik ciri khas orang yang beriman, yang keimanannya itu sejati, yaitu tunduk dan patuh di atas perintah Allah. Ketika Allah berfirman, ketika Rasulullah bersabda, maka orang yang beriman akan berucap, kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Dan ini difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 51. Innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih. Sesungguhnya perkataan orang yang beriman apabila diseru kepada Allah, diseru kepada Rasulullah, liyahkuma bainahum, agar Rasulullah itu memberikan keputusan di antara kalian, an yaqulu sami'na wa ata'na. Maka orang yang beriman akan berucap di atas perintah Allah dan di atas perintah Rasul, mereka akan berucap kami dengar dan kami taat. Artinya apa? Tidak ada jalan lain kecuali kita bersatu di atas Al-Quran
dan sunnah Rasulullah. Kalau ada perselisihan, maka penyelesaiannya adalah Al-Quran dan hadis. Ya, barangkali ini sudah kita cukupkan dengan penjelasannya. Nah, kita masuk kepada pelajaran yang ketiga. Landasan di antara 6 landasan utama dalam agama kita. Yang ketiganya adalah anna min tamamil ijtima' was-sam'i wat-tha'ah liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habasyiya. Ya, perhatikan. Ini korelasinya dengan landasan yang kedua. Landasan yang kedua apa? Perintah untuk bersatu. Maka landasan yang ketiga, anna min tamamil ijtima', bahwa kesempurnaan persatuan di atas Al-Quran dan Sunnah adalah as-sam'u wat-tha'ah, yaitu patuh dan taat liman ta'ammaru alaina, bagi yang mengurus urusan kita, walau kana abdan habasyiya, walaupun cuma seorang budak dari Ethiopia. Maksudnya itu apa itu? Maksudnya kita bisa mencapai kesempurnaan persatuan dengan kita patuh kepada pemimpin, patuh kepada penguasa, patuh kepada atasan, baru terwujud persatuan. Kecuali kalau seandainya diperintahkan untuk dalam perkara-perkara maksiat, ya, disuruh berzina, disuruh mukhamarah, itu baru kita tidak taat. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita mematuhi makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Khaliq. Kita patuh kepada orang tua. Orang tua kita nyuruh minjam duit di bank, kita patuhi? Tidak. Kenapa? Karena itu maksiat. Tetapi perintah maksiat itu tidak menggugurkan kepatuhan kita kepada atasan. Paham? Nah, kita ulangi sekali lagi. Dan insya Allah ini berdasarkan dalil bahwa landasan yang ketiga, kesempurnaan persatuan itu terwujud dengan kita patuh kepada pemimpin, atasan atau penguasa, walaupun penguasa atau pemimpin tersebut abdan habasyiya, walaupun cuma seorang budak dari Ethiopia. Maksudnya apa? Atas nama pemimpin, atas nama penguasa, walaupun strata sosialnya rendah, seorang budak dari Ethiopia berkulit hitam, tetapi dia sebagai pemimpin wajib dipatuhi dan wajib ditaati. Ya, maka dengan begitu terwujudlah persatuan. Penjelasan: ta'atu li waliyil amri al-muslim li'annahu la yatimmu hadzal ijtima' illa bi ta'ati waliyil amr. Bahwa wajib kita taat kepada pemimpin, kepada penguasa muslim, karena tidak akan terwujud kesempurnaan persatuan kecuali dengan taat kepada atasan. Fala ijtima'a illa bi imam. Tidak akan terkumpul persatuan kecuali dengan pemimpin. Tidak akan terkumpul persatuan kecuali dengan pemimpin. Wala imamata illa bisam'in wa ta'ah. Dan tidak akan tegak seorang pemimpin kecuali kita patuh dan tunduk di atasnya. Fawaliyul amril muslim ja'alallahu rahmatan lil muslimin li iqamatil hudud wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa nusratil mazlum min adh-dhalim wa hifdzil aman. Amanah dari Allah bagi para pemimpin yaitu menegakkan hukum, beramar ma'ruf dan nahi munkar, serta
Surat An-Nisa ayat 9. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taati oleh kalian Allah, taati oleh kalian Rasul, dan taati oleh kalian ulil amri. Ini ulil amri ini bapak-bapak sekalian. Nah, ini saya jelaskan ya. Inilah yang membedakan Islam, makna yang Islam yang murni dengan Islam yang KW. Islam yang murni adalah Islam yang bermanhaj salaf. Apa itu manhaj salaf? Yaitu kita mengambil makna-makna Al-Quran, makna-makna hadis dari orang-orang terdahulu, Rasulullah, sahabat, dan tabi'in. Ya, Pak, ini catat baik-baik bahwa kita mengambil makna Al-Quran, makna hadis dari Rasulullah, dari sahabat, dari tabi'in. Kita tidak mengambil makna Al-Quran dari selain itu. Kenapa? Karena potensi kesesatan itu dari makna yang dimunculkan di dalam Al-Quran. Contoh, surat An-Nisa ayat 59. Surat An-Nisa ayat 59, bapak-bapak sekalian, ya, Allah perintahkan kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Ulil amri itu secara harfiah maksudnya adalah orang yang mengurus urusan kita. Kalau secara tafsir, ya, ulil amri secara tafsir, buka kitab tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ini adalah buku yang mu'tamad, yang terpercaya, yang recommended Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ulil amri ada dua maknanya. Pertama, al-umara, pemerintah. Jadi kita wajib patuh dengan pemerintah sebagai ulil amri kita. Tidak boleh memberontak. Ya, Islam mengharamkan pemberontakan. Islam mengharamkan pemberontakan, baik itu pemberontakan secara fisik ataupun pemberontakan secara pemikiran. Nah, kalau ada yang salah, boleh kita sampaikan nasihat dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang syar'i, yaitu dengan nasihat yang baik. Ada salah satu hadis Nabi SAW, kalau seandainya kalian ingin memberikan nasihat, maka ambil tangan mereka, yaitu 4 mata. Tidak boleh kita menasihati orang di hadapan publik. Itu namanya bukan nasihat, tetapi cacian. Ya? Kita mau nasihati siapa saja, siapapun yang mau kita nasihati, tidak boleh di depan publik. Karena kalau kita menasihati seseorang atau menasihati siapapun di hadapan publik, maka ini bukan membenci, tetapi ini merupakan celaan yang diharamkan oleh Allah. Haram hukumnya. Ya. Jadi ulil amri di sini dua. Al-umara, pemerintah, yaitu yang mengurus urusan negara, wilayah. Yang kedua, al-ulama, yang mengurus urusan agama. Al-ulama di sini maksudnya adalah ulama yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan berpegang teguh dengan hadis. Karena ulama ini banyak macam. Ada ulama yang kalau istilah Syekh Utsaimin itu ulama usul, ulama yang pemahamannya menyimpang sehingga mengajarkan kepada umat kesesatan. Ada yang seperti itu. Makanya Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini kita berada dalam zaman kebaikan. Apakah ada nanti zaman keburukan?" Ada, kata Rasulullah. Bagaimana keadaannya? Seperti zaman itu ditutupi dengan kabut yang pekat. Kenapa demikian? Karena ada ketika itu para dai yang mengajak masuk lubang jahanam, mengajak jamaahnya masuk lubang jahanam. Kenapa? Mereka mengajarkan kepada umat, tetapi bukan lagi ajaranku. Mereka sudah menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Maka para ulama, mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam masalah agama, tentang fatwa, ya,
sudah ada wilayah masing-masing. Ya. Nah, intinya bahwa waliul amri dalam makna surah An-Nisa ayat 59 patuh kepada pemerintah dan patuh kepada para ulama yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini surat An-Nisa ayat 59, ulil amri berpotensi kalau kita ambil maknanya dari selain Al-Quran, dari selain manhaj salaf, tidak kita ambil maknanya dari Rasulullah, tidak kita ambil maknanya dari sahabat, tidak kita ambil maknanya dari tabi'in, maka ulil amri ini berpotensi menyesatkan umat manusia. Kenapa? Karena nanti muncul partai memaknai, memberikan penafsiran terhadap ulil amri bahwa ulil amri yang mesti kita patuhi itu adalah ketua partai. Ini perspektif kelompok. Muncul lagi ormas bahwa ulil amri di surah An-Nisa 59 komando 1 adalah ketua ormasnya, dan begitu seterusnya. Potensi menyesatkan umat. Dalilnya benar, maknanya salah. Makanya agama yang murni itu adalah agama yang bermanhaj salaf, mengambil Al-Quran, mengambil hadis dengan makna yang terdapat dari Rasulullah, dari sahabat dan dari tabi'in. Kita tidak menciptakan makna yang baru. Mungkin enggak para sahabat mengajarkan kesesatan? Dan mungkin. Intinya seperti itu, bahwa kita patuh kepada ulil amri, kepada pemerintah. Apalagi di zaman kita sekarang ini zaman penuh fitnah ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah bersabda, "Isma' wa ati'." Tetaplah kalian patuh dan taat kepada pemerintah. Wa in daraba dhahrak wa ukhidha ma'ak, walaupun punggungmu dipukul dari belakang atau hartamu diambil, hartamu dirampas, tetap tunduk dan patuh. Bagaimana cara menyikapinya? Bersabar. Karena itulah dari agama kita. Dan ini terdapat hadis dari Nabi SAW tentang perintah untuk patuh kepada pemerintah, yaitu hadis yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Usikum bittaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun." Saya wasiatkan kepada kalian bertakwa kepada Allah, patuh dan taat kepada pemimpin, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya orang-orang setelah kalian akan mendapatkan dari kalangan kaum muslimin perpecahan yang banyak sekali, perselisihan yang banyak sekali. Maka ini nasihat Rasulullah ya. Sabda Nabi itu wahyu dari Allah. An-Najm ayat ketiga. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah itu berucap kecuali ucapannya itu adalah wahyu dari Allah. Jadi Rasulullah sudah mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Orang-orang setelah kalian akan mendapatkan perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak. Yang ini mengaku benar, yang ini mengaku benar, yang ini semuanya mengaku benar. Lalu bagaimana kita menyikapi keadaan yang penuh perselisihan itu? Kata Rasulullah, as-sam'u wat-tha'ah. Tetap patuhi pemimpin. Tetap patuhi pemimpin. Walaupun yang memimpin kita adalah seorang budak. Maksudnya status sosialnya rendah, tapi posisinya sebagai pemimpin, maka kita patuh dan kita taat. Nah, ini sedikit ya, surat Nisa ayat 9. Oleh kaum radikalis, mereka menciptakan makna yang baru. Dalilnya mereka tidak robah, tapi maknanya yang mereka robah. Bahwa Allah berfirman, "Atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum." Taati Allah,
bahwa, dan itu asumsi yang mereka tambah, ya, asumsi bukan dasar penafsiran. Kalau dasar penafsiran tadi Ustaz sudah jelaskan, patuh dan tunduk terhadap pemimpin, ulama dan umara, tafsir Ibnu Katsir. Nah ini ada asumsi kaum radikalis, mereka memaknai bahwa patuh kepada pemimpin selama pemimpin itu adil. Gugur perintah patuh kita kepada pemimpin apabila mereka berbuat zalim. Ingat ya, ini adalah pernyataan yang berdiri di atas asumsi, tidak berdasarkan penafsiran yang syar'i. Paham ya? Kalau antum periksa sumber perkataan itu tidak ketemu kecuali di lidah orang-orang Khawarij, para pemberontak. Paham? Ya. Nah, kemudian perhatikan, ini menarik sekali. Ini penjelasannya terkait fitnah di zaman kita ini. Thumma sara hadzal asl la yu'rafu 'inda katsir 'inda aktsar man yad'i al-'ilm fay'amal fa kaifa al-'amal bih. Perhatikan. Landasan yang ketiga yang barusan kita jelaskan tadi, patuh kepada pemimpin walaupun yang memimpin kita itu adalah seorang muda. Maka sar hadzal asal, landasan yang ketiga ini la yu'raf inda aktsaril ulama, bahkan banyak tidak diketahui oleh para ulama, oleh orang-orang yang mengaku berilmu. Mereka tidak tahu ini. Fa kaifal 'amal bih, kalau seandainya orang-orang yang disebut sebagai ulama mereka tidak tahu bagaimana perintah syariat patuh kepada pemimpin, mereka tidak mengilmui itu, lalu bagaimana mereka mengamalkannya? Ini yang sedang terjadi. Ya, ini yang sedang terjadi. Kalau Ustadz buat analogi, ini sebatas analogi sederhana saja ya. Misalkan kita diperintahkan oleh Allah patuh kepada orang tua, wa bil walidaini ihsan. Allah perintahkan kita patuh kepada kedua orang tua. Tapi misalkan kalau ada orang tua kita memerintahkan kita kepada perbuatan maksiat, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu memerintahkan engkau berbuat syirik, maka jangan patuhi poin itu. Jangan patuhi poin itu. Kalau kedua orang tuamu memerintah syirik, maka jangan patuhi poin itu. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi tidak gugur kepatuhanmu, kewajibanmu berbakti kepada kedua orang tua. Ingat baik-baik. Orang tua kita memerintahkan kita berbuat maksiat, misalkan orang tua yang punya anak perempuan disuruhnya anak perempuannya itu mencari duit dengan cara yang haram. Atau misalkan seorang istri diberitakan oleh suaminya untuk membuka jilbab ketika keluar rumah. Pada perkara itu, poin itu kita tidak patuhi, tetapi tidak menggugurkan kewajiban kita patuh kepada kedua orang tua. Paham? Seperti itulah terhadap pemimpin. Seperti itulah terhadap pemerintah. Bahwa kalau misalkan ada perkara-perkara yang menyelisihi agama kita, misalkan contoh secara prosedur boleh buka warung remang-remang, misalkan itu kan suatu perkara maksiat. Secara prosedur, kalau kita urus proseduralnya, bisa kita tegakkan usaha warung remang-remang. Bayar ini, izin ini, bayar ini, izin ini. Maka dalam perkara itu kita tidak patuh
kita tidak ikuti, akan tetapi tidak menggugurkan kewajiban kita untuk tetap patuh kepada pemerintah. Artinya apa? Dilarang bagi kita untuk melakukan pemberontakan. Jangankan pemberontakan ya. Dalam agama Islam saja telah difatwakan oleh para ulama salaf, termasuk Lajnah Daimah, komite mufti Saudi Arabia, bahwa hukmul muzaharat, hukum berdemo dalam pandangan syariat, hukum berdemo haram. Karena itu memberikan nasihat secara publik, membuka aib, misalkan membuka perkara-perkara yang tidak baik, sehingga memecah belah persatuan umat. Itu yang terjadi. Sebenarnya contoh-contohnya sudah banyak. Kita tahu ya, di Irak, hancurnya Irak itu karena demo kecil-kecilan. Hancurnya Irak dari demo kecil-kecilan. Kemudian membesar, akhirnya kudeta. Waliyahillah. Imam Ibn Taimiyah berkata, tidak ada suatu wilayah yang apabila pemimpinnya dikudeta, maka pasti akan datang pemimpin setelahnya yang lebih buruk lagi. Ini berkata Imam Ibn Taimiyah. Maka intinya bahwa Islam mengharamkan segala bentuk perkara-perkara yang sifatnya tidak patuh kepada pemimpin. Baik itu pemimpin dalam skala yang kecil ataupun pemimpin dalam skala yang besar. Dalam rumah tangga pemimpinnya adalah suami. Kalau dalam masyarakat pemimpinnya adalah RT. Kalau di masjid pemimpinnya adalah ketua masjid, dan begitu seterusnya. Dalam skala yang kecil sampai dalam skala yang besar. Nah, bapak-bapak, para hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Bahwa fayaj'aluna mas'alat as-sam'i wa ta'ah wa ma laha min fadlin wa ma laha min ahammiyah. Bahwa orang-orang yang mengaku berilmu, mereka tidak tahu bagaimana kewajiban kita patuh kepada pemerintah, kepada atasan, kepada pemimpin. Mereka tidak tahu keutamaan mematuhi pemimpin, dan mereka juga tidak mengetahui betapa pentingnya mematuhi pemimpin. Kalau misalkan orang yang mengaku berilmu saja tidak mengetahui itu, lalu bagaimana dengan masyarakat awam? Coba kita lihat Saudi Arabia yang dijamin oleh Allah dengan keamanan sampai hari kiamat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, la hijrata ba'dal fathi, tidak lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Artinya kaum muslimin di kota Mekah tidak akan lagi terancam. Apa yang terjadi di sana? Di sana ditegakkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu bermanhaj salaf. Dan ini ya, perkara-perkara yang menyelisihi kewajiban terhadap pemimpin itu sangat diantisipasi. Sehingga apa? Tegak keamanan. Sangat diantisipasi. Nah, kemudian maka orang-orang awam lebih tidak paham lagi tentang kewajiban patuh kepada pemimpin. Fasara syuja', perhatikan. Fasara syuja' alladhi ya'muru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Karena ketidakfahaman orang yang mengaku berilmu tentang kepatuhan, wajibnya patuh kepada pemimpin, karena ketidakfahaman masyarakat awam tentang kewajiban patuh kepada pemimpin, maka jadilah para pemberani yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Garis bawah itu, pemberani artinya apa? Tidak lagi berlandaskan kepada rambu-rambu ilmu syariat. Antum tahu
3 orang yang pertama sekali dilempar ke lubang jahanam sebelum yang lainnya. Yang pertama, orang yang berilmu mengajarkan ilmunya karena sombong. Yang kedua, ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran yang ingin memperdengarkan suara indahnya. Yang ketiga, orang yang berjihad karena ingin menampilkan keberaniannya. Orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar karena ingin menampilkan keberaniannya. Maka karena tidak pahamnya orang-orang yang mengaku berilmu tentang kepatuhan terhadap atasan, sehingga timbullah orang-orang yang berani yang tidak berlandaskan kepada ilmu syariat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Walladzi la ta'khudhuhu fillahi lawmatan la'ib, yang mana mereka itu orang-orang yang mengedepankan keberanian, tidak mengedepankan ilmu. Orang-orang yang mengedepankan keberanian, mereka beramal ma'ruf nahi munkar, tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Kenapa? Bibit-bibit pemberontakan di masa Rasulullah sudah ada. Kapan itu? Ketika Rasulullah membagi harta rampasan perang kepada kaum muslimin, ada yang nyeletuk, "Ya Rasulullah, adil. Wahai Rasulullah, berlaku adillah engkau." Rasulullah marah. Kalau bukan Rasulullah, siapa lagi yang lebih adil di antara manusia? Kalau bukan Rasulullah, siapa lagi yang lebih adil? Maka itu bibit pemberontakan. Ya Rasulullah, berlaku adillah engkau. Memberontak. Khawarij. Maka Khawarij adalah orang-orang yakhla'u yada ta'ah. Mereka melepaskan kepatuhan mereka kepada pemimpin. Wa yunadi thawrah. Dan mereka, ini ciri khas Khawarij. Ciri khas pemberontakan adalah mereka selalu menyeru kebangkitan umat. Itu ciri khas. Mereka selalu menyeru kebangkitan umat. Al-hukamil muslimin bimujarradi husuli khata'in minhum. Dan mereka senantiasa selalu suka menyelisihi pemimpin. Wasara au ma'siyatin la tasil ila haddil kufri. Ini juga ciri Khawarij, ciri pemberontak. Ciri pemberontak adalah mereka suka sekali mengekspos maksiat pemimpin, padahal maksiat itu tidak menyebabkan pelakunya kepada batasan kafir. Ingat ya, dalam agama kita, dalam faham salaf, pelaku maksiat tidak kafir. Ini berdasarkan hadis Nabi dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Al-iman yazid wa yanqus, yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah." Iman itu naik turun, naiknya dengan ketaatan, turunnya dengan maksiat. Artinya apa? Kalau ada orang yang beriman berbuat maksiat, dia belum kafir, dia masih beriman tapi imannya lemah. Maka ciri khas Khawarij, ciri khas pemberontak, mereka mengkafirkan pelaku maksiat. Antum, ini cerita ini asli, termasuk pernah diceritakan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi, tapi sumber ceritanya dari Syekh Muhammad Hasan Mesir. Apa kata Syekh Muhammad Hasan Mesir kepada seorang radikal? Jadi radikal ini ngajak dialog kepada Syekh Muhammad Hasan. Ketika ditanya oleh Syekh Muhammad Hasan, tidakkah kalian yang menghancurkan tempat-tempat maksiat dengan bom? Benar. Kami yang menghancurkan tempat-tempat maksiat dengan bom. Kami yang menghancurkan, kami yang membunuh mereka.
Kemudian ditanya lagi oleh Syekh Muhammad Hasan, siapa yang berada di tempat-tempat maksiat itu, klub-klub malam itu siapa? Mereka adalah para pelaku maksiat. Apa agamanya? Agamanya Islam atau bahkan ada yang kafir? Tahukah engkau apa pekerjaan syaitan? Ya, pekerjaan syaitan adalah mengajak umat manusia masuk ke dalam api neraka. Ini kata orang radikal itu. Ketika ditanya, tahukah kau apa pekerjaan syaitan? Ya, pekerjaan syaitan mengajak umat manusia untuk masuk ke dalam api neraka. Ditanya lagi oleh Syekh Muhammad Hasan, bukankah pelaku-pelaku maksiat yang di klub malam yang kalian bom itu, dengan maksiat itu mereka bisa masuk neraka? Iya. Lalu kenapa kalian membunuh mereka dalam keadaan mereka berbuat maksiat? Artinya engkau bekerja sama dengan syaitan. Kenapa engkau tidak dakwahi mereka, ajak mereka bertaubat? Ya kan? Kalau seandainya engkau menghancur, membunuh mereka dengan bom dalam keadaan mereka berbuat maksiat, artinya engkau adalah syaitan. Ajak mereka bertaubat, begitu seterusnya. Dan intinya ini adalah perkara yang tidak dibenarkan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, perhatikan ya. Ini buku, silakan nanti dicek buku 6. Ini kalau bahasa Arabnya Usul Sittah. Sudah ada terjemahannya 6 landasan utama dalam agama Islam. Karya Syekh Muhammad At-Tamimi, Syekh Muhammad Abdul Wahab At-Tamimi. Nah, di dalam buku ini dijelaskan, perhatikan. Wa sara al-majalis wan nadawat wal muhadarat fi tatabbu'i atharatil ulah. Ini yang terjadi sekarang ini. Ini sedang terjadi ya. Maka jadilah pembicaraan dalam majelis-majelis mereka, para pemberontak. Jadilah dalam majelis pembicaraan mereka, para pemberontak, perkumpulan mereka, muhadarah mereka, majelis-majelis mereka, maka pembicaraan mereka itu adalah fi atharatil mulah. Yang inti pembicaraan semua adalah untuk menghancurkan kepemimpinan. Ini bukan dari saya. Wa tafkhimiha wa nafkhi fiha, dan mereka berusaha untuk membesar-besarkan kesalahan pemimpin. Artinya apa? Akan terjadi kekacauan yang sangat luar biasa. Akan terjadi kekacauan yang sangat luar biasa. Maka inilah landasan yang ketiga dalam kitab 6 landasan utama dalam agama Islam, yang dalam terjemahannya Usul Sittah. Barangkali ini yang bisa disampaikan. Insya Allah telah kita sampaikan yang poin yang ketiga. Berikutnya poin yang keempat.